Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathur Rabbil Ghani bi tawdihi syarhi sunnah lil Muzani. Kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimallahu ta'ala. Kita kemarin sampai kepada pembahasan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami'u, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Mani, Ar-Rafi'. Ini masih tentang Tauhid Asma wa Sifat. Pada penjelasan yang lalu sudah kita sampaikan sebagian kaidah tentang Tauhid Asma wa Sifat. Kata Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi, halaman 12, pertengahan halaman 12, As-Sami', kata beliau, As-Sami' bisam'in. Allah punya nama As-Sami' yang maha mendengar. Ya, nama As-Sami' itu sifatnya As-Sam', pendengaran. Ini disampaikan oleh Syekh untuk membantah kelompok Mu'tazilah yang mereka punya keyakinan Allah punya nama namun tidak punya sifat. Mereka menamakan Allah As-Sami' bila sam'in, Allah Alim bila ilmin, Allah Hakim bila hikmatin, Allah Rahman bila rahmat. Itu akidahnya kelompok Mu'tazilah. Allah punya nama namun tidak punya sifat. Makanya Syekh di sini menekankan Allah itu As-Sami', itu nama Allah. Wa huwas Sami'ul Basir. Dan kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab beliau Fiqih Asmaul Husna, dulu alhamdulillah pernah kita khatamkan di tempat yang lain, meskipun secara ringkas 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, nama Allah As-Sami' itu diulang di dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 50, ya. Kata beliau kurang lebih ada 50 nama As-Sami', ya, atau diulang-ulang 50 kali di dalam Al-Quranul Karim. Dan Ahlussunnah mengatakan setiap nama pasti punya sifat. Allah punya nama, ya, Al-Alim, punya sifat Al-Ilmu, ilmu. Allah punya nama As-Sami', wa huwa Sami'ul Basir, maka dia punya sifat As-Sam'. Setiap nama punya sifat, namun enggak semua sifat punya apa? Nama. Seperti Allah itu sifatnya nuzul, turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Namun tidak ada nama Allah An-Nazil, ya, yang maha turun, tidak ada. Ya, Allah punya sifat istawa, namun tidak ada nama mustawi, tidak ada. Ya, jadi sekali lagi kaidahnya setiap nama pasti punya apa? Sifat, namun tidak sebaliknya. Tidak semua sifat punya apa? Punya nama. Ya, di sini Allah, ya, punya nama As-Sami', maha mendengar. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, ya, kurang lebih 50 kali nama itu diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim.
As-sami' bisam'in, Allah Maha mendengar dengan pendengaran. Yasma'u jamil aswat, dan Allah itu mendengar semua suara. Bahkan kata para ulama, tidak akan tercampur oleh Allah ya suara manusia dari berbagai bentuk bahasa mereka. Ya, seandainya seluruh dunia itu semuanya berdoa kepada Allah misalnya, tidak akan mungkin tercampur antara satu dengan yang lainnya, antara satu hajat orang dengan yang lainnya. Allah mendengar dengan perinciannya. Karena sekali lagi Allah As-Sami, dan Allah punya nama As-Sami, sifatnya pendengaran, tidak sama dengan makhluk. Ini sudah kita sampaikan berulang kali, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Kalau pendengaran manusia terbatas, kita pendengarannya terbatas, ya. Namun Allah pendengarannya tidak terbatas. Kita saja kalau misalnya ada 10 orang ngomong masing-masing, kita dengarkan, bisa tidak kita paham semua ucapan mereka dalam waktu yang bersama? Tidak mungkin. Namun Allah Maha mendengar semua suara manusia, semua keluhan manusia, semua doa manusia. Semua orang ngomong Allah paham dan Allah mendengar, dan betul-betul sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Ini pendengaran Allah tidak terbatas dengan jarak dan sebagainya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika turunnya ayat Al-Mujadilah, ayat yang pertama, qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengarkan suara perempuan yang berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu jami'al aswat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, segala puji bagi Allah yang pendengarannya itu meliputi segala suara. Kemudian kata beliau radhiyallahu anha, aku yang ada di dalam rumah, namun di pojok rumah, kata Aisyah, tidak mendengar suara perempuan itu ketika berdialog dengan Rasul. Namun Allah dari atas langit yang ketujuh mendengarkan suara perempuan tersebut. Ini sekali lagi, suara manusia terbatas, pendengaran manusia terbatas, pendengaran Allah tidak terbatas. Dan ini juga kita kiaskan dengan semua sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah berbeda, berlainan dengan sifat makhluk. Berbeda dalam hakikatnya. Mungkin kata-katanya sama, mendengar dan mendengar. Allah mendengar, manusia mendengar. Allah hidup, manusia hidup. Cuma berbeda hakikatnya. Ini yang harus dipahami betul-betul oleh setiap muslim-muslimah. Kaidah pertama dalam memahami tauhid asma wa sifat. Kalau ini sudah keliru, akan fatal akibatnya. Akan ke arah Jahmiyah, Mu'tazilah, ahli kalam yang lainnya. Maka harus dipahami, wajib menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah, namun sekaligus ditiadakan penyerupaan dalam hakikatnya dengan makhluk. As-sami', Allah Maha mendengar bisam'in, dengan pendengaran, dan Dia mendengar semua suara makhluk-makhluknya. Di dalam kitab Fiqh Asmaul Husna, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kata-kata Allah mendengar itu ada 2 kategori. Yang pertama, mendengar semua suara. Seperti tadi, Allah mendengar suara perempuan yang berdialog dengan Rasul. Mendengar, sekedar mendengar. Nanti akan ada perinciannya. Yang kedua, mendengar dalam arti Allah mengijabahi doa. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim misalnya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u al-alim. Ingatlah ketika Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Selesai membangun, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, innaka antas sami', Engkau Maha mendengar. Artinya apa? Ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan, terimalah amal perbuatan kami. Demikian pula ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah.
Itu juga di antara makna sami, Allah mendengar, Allah mengijabahi doa kita. Maka banyak sekali lagi dalam zikir atau doa kita bahwasanya setelah kita berdoa mengatakan Allahumma antas sami, ya Allah engkau maha mendengar. Artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi sekali lagi kata-kata Allah mendengar di dalam nas atau dalam Al-Quran dan hadis itu ada dua kategori maknanya. Maknanya mendengar suara, yang kedua mengijabahi doa. Kemudian yang pertama tadi diperinci lagi oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Allah mendengar suara itu ada 3 maknanya juga. Yang pertama sekedar mendengar suara, seperti tadi ayatnya, Allah mendengar suara perempuan tadi yang berdialog dengan Rasul SAW. Yang kedua maknanya litahdid, untuk mengancam. Contoh dalam akhir-akhir surat Ali Imran, Allah mengatakan laqad sami Allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengar ucapan, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Allah itu fakir sedangkan kami kaya. Orang Yahudi kebiasaannya seperti itu, menghina, melecehkan, memperalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah mengatakan Allah mendengar ucapan orang-orang yang kafir tadi yang mengatakan Allah itu fakir sedangkan mereka kaya. Itu bukan sekedar mendengar, Allah mengancam, ya. Allah mengancam orang-orang yang menghina dirinya. Ini litahdid, mengancam. Kemudian as-sam'u, mendengar, ya. Itu juga yang ketiga kategorinya untuk litta'yid, untuk membantu, mendukung, mensupport. Lawannya yang kedua. Jadi sekali lagi as-sama' mendengar, Allah mendengar. Kategori yang pertama itu mendengar suara, itu ada 3 maknanya. Mendengar suara, sekedar mendengar. Yang kedua untuk mengancam. Yang satu cilah itu untuk mendukung, membantu, mensupport. Seperti dalam firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Allah utus kepada Fir'aun, pemimpin yang kafir, yang sangat zalim. Allah mengatakan innani asma'u wa ara. Artinya wahai Musa, jangan takut. Kenapa? Karena aku melihatmu. Aku enggak ada. Nah, kita lanjutkan. Allah mengatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, aku mendengar dan aku melihat. Asma'u wa ara, aku mendengar. Di situ bukan sekedar Allah mendengar suara Nabi Musa, Nabi Harun, namun Allah memberikan support. Aku mendengar, aku akan membantu. Aku melihat, aku akan membantu kalian berdua. Ini sekali lagi kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau Fiqh Asmaul Husna, bahwasanya saya ulangi lagi, Allah mendengar dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis ada 2 kategori, sekedar mendengar suara, dan yang kedua mengabulkan doa. Yang pertama dibagi lagi ada 3 kategori, mendengar suara, yang kedua mengancam, yang ketiga apa? Memberikan pertolongan atau support. Nah, yaitu nama Allah As-Sami'. Kemudian nama Allah yang lain Al-Basir, Maha melihat. Alladzi nafadza basaruhu kullal mubsirat, bahwasanya Allah melihat segala sesuatu. Diibaratkan kata para ulama, Allah melihat semut hitam yang merayap di batu hitam di kegelapan malam. Allah sangat istilahnya teliti dalam melihat segala sesuatu. Kata Syekh Abdul Razak, nama Allah Al-Basir itu disebutkan 40 kali di dalam ayat Al-Quran, kurang lebih 40 kali di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nama Allah Al-Basir, dan Allah gandengkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, wa huwa sami'u al-basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat.
sama, kita wajib menetapkan Allah punya nama Al-Basir, sifatnya Al-Basar, melihat, dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Penglihatan makhluk terbatas. Kita tidak mungkin bisa melihat apa yang ada dalam dinding ini. Ada yang tahu? Kita kasih hadiah. Berapa jumlah? Kalau ada semut di sini, atau mungkin ada binatang apa? Berapa jumlah kerikil di dalam sini? Ada tahu? Tidak mungkin. Itulah manusia. Penglihatannya terbatas. Nama Allah, la takhfa li khafiyah. Tidak tersembunyi apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah berikutnya Al-Alim, alladzi ahata ilmuhu bijamil ma'lumat mimma fil ardi was samawat wa ghairi dzalik minal makhluqat. Allah punya nama Al-Alim. Wajib kita menetapkan Allah punya nama Al-Alim, dan itu juga menunjukkan zat Allah, dan Allah punya sifat Al-Ilmu, dan ilmunya Allah meliputi semua makhluk-makhluknya, entah yang di bumi atau yang di langit atau yang di antara keduanya atau di mana saja. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati atau dada manusia. Allah mengatakan wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu gaib, dan sudah ditafsirkan sendiri oleh Rasul SAW apa yang dimaksud dengan mafatul ghaib. Kata Rasul, mafatul ghaibi khamsun. Ini dalam surat Al-An'am Allah mengatakan di sisi Allah ada mafatul ghaib, perbendaharaan atau kunci-kunci hal yang gaib. Kata Rasul, mafatul ghaibi khamsun, perbendaharaan kunci yang gaib ada 5. Siapa yang tahu? Kita kasih hadiah. Ada yang tahu apa 5 hal gaib yang dimaksud dalam ayat tadi? Wa inda mafatul ghaib. Ada yang tahu? Bismillah. Sebenarnya jawabnya singkat. Lihat Ustadz akhir surat Luqman. Apa saja? Lihat akhir surat Luqman. Apa saja? Innallaha inda ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat. Ada yang tahu kapan hari kiamat? Tahun berapa? 2030? Ini kata Allah tidak ada yang tahu yang gaib. Maka sekali lagi wajib didustakan, diingkari yang meramal kapan hari kiamat. Ini adalah kekufuran. Seolah-olah mengaku tahu yang gaib. Padahal hanya Allah tahu yang gaib, diantaranya tentang kapan hari kiamat. Kita tidak tahu tentang kapannya hari kiamat, kecuali satu saja, yaitu hari kiamat pasti terjadi hari Jumat. Cuma Jumat Kliwon Wage, kita nggak tahu. Jumat keberapa, bulan keberapa, tahun berapa, ini kita wallahu a'lam. Jangankan kita, Rasul ketika ditanya, akhbirni anisa, Jibril bertanya, kabarkan tentang kapan hari kiamat. Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Aku yang ditanya, kata Rasul, tidak lebih tahu daripada yang bertanya, itu Jibril. Malaikat yang terbaik, manusia terbaik, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, apalagi kita. Maka haram untuk meramal kapan datangnya hari kiamat. Kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang dalam rahim seorang wanita, dari janin. Tentang apa perinciannya, bagaimana keadaannya di rahim ibunya, sehat walafiat atau tidak, nanti keluarnya sehat walafiat atau sakit atau bagaimana rezekinya, bagaimana suapan makanan yang dia peroleh di perut ibunya tadi. Ini perinciannya Allah tahu. Adapun alat USG hanya kecil saja yang tahu. Kadang juga prediksinya keliru, laki atau perempuan. Ini sekali lagi tidak bertentangan dengan alat USG. Boleh-boleh saja. Cuma sekali lagi harus diyakini itu hanya apa? Secara global, rinciannya hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian kata Allah,
Wa yunazzil ghaitsa, tentang turunnya hujan. Tentang apa? Perinciannya juga. Ya, dan tentang kepastian hujan tersebut. Adapun perakiraan cuaca terkadang keliru. Ya. Tapi itu dalam masalah perkiraan cuaca, karena ini termasuk masalah apa yang sunatullah. Ada mendung, ada apa? Ada hujan. Secara apa? Umum. Pastiannya tidak mungkin bisa apa dipastikan. Dan berkali-kali apa? Ada mendung nggak hujan. Nggak ada mendung tiba-tiba apa? Hujan. Intinya apa tentang masalah hujan, perinciannya hanya Allah tahu. Antum tahu enggak tadi berapa liter yang turun tadi? Ini perinciannya nggak ada yang tahu. Ya. Jadi sekali lagi, apakah perakiraan cuaca itu haram atau syirik atau bagaimana? Tidak. Itu termasuk sunatullah. Bedakan ya, seperti jimat dan obat. Ya. Kenapa jimat haram, obat nggak haram? Karena obat melalui apa? Eksperimen, percobaan, ada penelitian ilmiah, ada hukum sebab akibat. Ini bisa misalnya menghilangkan virus dan sebagainya melalui pengetahuan dan percobaan melalui eksperimen. Adapun jimat, batu dari kali dijadikan obat, ya, kecuali obat bisul ya. Ya. Jadi sekali lagi itu bedanya antara ramalan dengan apa? Seperti tadi perakiraan cuaca. Ini sekali lagi sunatullah, ada hukum sebab akibat, dibolehkan. Adapun tiba-tiba antum datang ke dukun, Anda besok ini pasti mendapatkan mobil misalnya. Nggak taunya apa? Dapat naudzubillah min dzalik, kecelakaan dan sebagainya. Ini sekali lagi nggak ada hukum sebab akibat. Dilihat garis ini, garis tangannya, ini suka makan berarti misalnya. Asal asbun saja. Ini sekali lagi, ini yang bedakan antara ramalan dengan tadi. Kemudian seperti sebagaimana kalau Scorpion orang yang apa namanya tanggal lahirnya itu apa namanya itu? Itu kalau di Scorpion nanti disengat kalajengking misalnya. Kalau Cancer digigit sama kepiting. Akhirnya sekali lagi nggak ada hukum sebab akibat. Asal-asalan saja. Ini mengaku hal-hal yang tahu yang ghaib, ini kufur. Nah, jadi bedakan antara kedua hal tersebut. Kemudian kata Allah, di antara mafatul ghaib, 5 hal yang ghaib yang hanya Allah yang tahu, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Kita bisa merencanakan, besok saya kerja jam sekian, bulan jam sekian, yang perencanaan demikian, namun memastikan tidak ada yang bisa. Jangankan memastikan untuk bisa bekerja, bisa hidup saja, nggak ada yang bisa memastikan. Kita sekarang ini juga nggak bisa memastikan, bisa nggak kita sampai rumah, nggak ada yang bisa memastikan. Kita hanya bisa berusaha, bisa berdoa, tawakal kepada Allah. Hasilnya kita sampai rumah atau tidak, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekali lagi tidak yang tahu apa yang dia kerjakan esok hari. Dia saja nggak tahu apa yang dia perbuat esok hari, kok meramal orang lain. Apalagi sampai ke RI 1. Ini pasti yang RI 1 demikian. Apalagi bukan yang mencalonkan lagi. Naudzubillah min dzalik. Ini ramalan-ramalan dukun paranormal yang jelas Rasul mengatakan orang itu telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Apakah dia dikubur di Kirian, di Rangka, nggak tahu, di Surabaya atau di tempat yang lain. Sekali lagi, ini 5 hal di antara hal gaib. Masih banyak yang lain yang hal gaib. Ini di antara 5 hal kata Allah, wa indahu mafatil ghaib. Di sisi Allah lah perbandaraan hal yang gaib, dan Allah tafsirkan di surat Luqman ayat yang terakhir. Allah mengatakan kembali lagi kepada surat Al-An'am, wa indahu mafatil ghaib. Di sisi Allah lah hal-hal yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dipastikan hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang lain nggak tahu. Bahkan Nabi juga nggak tahu. Bahkan Nabi juga tidak tahu yang gaib. Kalau Rasul mengabarkan tentang yang gaib, tentang hari kiamat, tentang surga neraka, itu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya Rasul tidak tahu yang gaib. Dan itu yang Allah pastikan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan
illa man irtada mir rasul. Di sisi Allah lah, atau Allah lah yang satu-satunya yang tahu hal gaib. Dan dia tidak menampakkan yang gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Ya, Rasul tahu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis tentang telaga, ada sebagian umat Rasul yang diusir dari telaga Rasul di padang mahsyar. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah menganugerahkan kepada kita untuk kita bisa meminum dari telaga Rasul SAW pada hari kiamat kelak. Kata Rasul, akan ada sebagian umat beliau yang diusir dari telaga tersebut. Ketika itu Rasul mengatakan, ummati umat, ya Allah mereka adalah umatku. Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad la tadri, tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka sepeninggalmu. Rasul tidak tahu yang gaib. Bahkan Rasul ketika ada seorang penyair di zaman beliau, di hadapan beliau, menyanjung beliau, mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di antara kita ini ada nabi yang tahu yang gaib. Apa jawaban Nabi? Qulu biqalikum. Artinya jangan berlebihan, ucapkan yang sewajarnya. Rasul tidak tahu yang gaib. Bahkan yang lebih aneh lagi, bahkan orang musyrik zaman jahiliyah, mereka paham tidak ada yang tahu yang gaib, atau mereka nggak tahu yang gaib. Ada seorang penyair zaman jahiliyah, seorang musyrik namanya Zuhair bin Abi Sulma. Bila dia mengatakan wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi ma qablahu walakinnani al ilmi ma fi ghadin ami. Aku tahu apa yang terjadi kemarin, terutama pada dirinya, dan aku tahu apa yang terjadi sekarang pada diriku. Namun untuk ke depan aku nggak tahu. Itu ucapan apa? Penyair jahiliyah, masih musyrik. Tahu bahwasanya dia nggak tahu yang gaib. Kok ada dai atau ustadz meramal tahun 2018 Indonesia tidak layak ditempati, naudzubillah min dzalik. Tapi dia kok masih nempat. Ini sekali lagi bauannya, sekali lagi bukan hanya dukun-dukun yang orang-orang itu, namun sebagian ustadz sudah menjadi peramal-peramal, naudzubillah min dzalik. Harus kita yakini tidak yang tahu yang gaib kecuali Allah. Kemudian kata Allah, la ya'lamuha illa huwa. Kemudian wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada dedaunan yang gugur dari pepohonan kecuali Allah mengetahui semuanya. Kapan bergugurannya, berapa yang berguguran, kemana berserakan, hanya Allah yang tahu. Kemudian wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu semua yang di daratan dan di lautan dengan perinciannya. Kita saja kalau suruh menghitung, ada yang tidak bisa ngitung ikan di Sungai Kalimas berapa? Masih sungai, belum samudra, belum yang lainnya. Itu sekali lagi keterbatasan ilmunya manusia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Kemudian kata Allah, wa inda mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Atau ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Bahkan Allah mengetahui biji-bijian yang ada di dalam tanah, dan tidaklah yang basah yang kering kecuali dalam catatan Lauhul Mahfuz, catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmunya Allah, Kemudian Allah punya nama Al-Khabir. Al-Khabir itu kalau terjemahannya sama, yang Maha mengetahui. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha Khabir, arti Al-Khabir Maha mengetahui. Kurang lebih sama dengan Al-Alim. Cuma kalau mau dibedakan, Al-Khabir itu mengetahui yang kecil-kecil, yang istilahnya yang jelimet-jelimet, Kalau Al-Alim itu lebih umum. Kalau Al-Khabir ini Allah mengetahui sesuatu yang kecil-kecil, mungkin seperti atom, seperti bakteri, seperti virus. Ini meskipun juga termasuk Allah itu Al-Alim mengetahui semuanya, cuma Al-Khabir lebih dikhususkan kepada hal-hal yang lebih detail lagi, Al-Khabir. Kata beliau muradifun lil alim, semakna dengan Al-Alim, Maha mengetahui. Minal khibra wa huwal ilmu au tamamul ilmi. Sekali lagi kalau terjemahnya sama, cuma dalam segi sarah penjelasannya Al-Khabir lebih
ke arah yang detail-detail. Kemudian amal mani, adapun al-mani, ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badari itu juga punya syarah penjelasan kitab Syarh Sunnah lil Muzani, ta'liqat istilahnya penjelasan ringkas, cuma lebih panjang daripada yang kita pakai. Makanya kita waktu itu sudah pernah sampaikan ada 2 syarah yang akan kita pertimbangkan. Cuma kita memilih yang ini di samping kesenioran beliau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan juga lebih simpel yang kita pakai sekarang ini. Kalau Syekh Abdul Razak itu agak meluas sedikit, bahkan beliau juga sering membahas dalam segi bahasa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, baitul lil isti'anah, alhamdulillah, alif lam lil istighraq. Paham enggak? Nah, makanya kita nggak pakai daripada yang ngajar juga bingung mau ngomong apa, jadi kita pakai yang agak ringkas di sini. Sebenarnya Syekh Abdul Razak punya syarah juga bagus sebetulnya, cuma agak lebih meluas, dan juga beliau sering membahas masalah dari segi bahasanya. Kata Syekh Abdul Razak, al-mani itu bukan termasuk al-asma'u al-husna. Ini kalau mau dibahas lagi, ada kaidah dari ulama, ada kaidah dari ulama, babul akhbar atau babul khabar ausa min babil asma. Sekedar mengabarkan Allah itu al-mani. Allah itu al-mani nanti akan diartikan yaitu tidak mungkin Allah ditaklukkan atau ditundukkan oleh yang lainnya. Itu sebetulnya bukan nama Allah al-mani, cuma itu penjelasan khobar bahwasanya Allah itu tidak mungkin dikalahkan. Seperti kalau yang lainnya, misalnya Allah itu al-qadim, juga ini bukan nama Allah, bukan termasuk minal asma'i al-husna. Kita tambahkan lagi kaidahnya dan sudah pernah kita sampaikan. Asma'ullah itu tauqifiyah. Nama-nama Allah itu tauqifiyah, harus ada dalilnya. Entah dari ayat atau dari apa? Al-hadis. Kita tahu nama Allah Al-Alim, banyak ayatnya. Innallaha bikulli syai'in alim, atau innallaha bikulli syai'in alim. Allah As-Sami'ul Basir, itu harus ada dalilnya. Enggak boleh ngarang-ngarang nama Allah sendiri. Itu asma'ullah tauqifiyah. Al-mani enggak ada dalilnya. Baik dari ayat ataupun dari hadis. Al-Qadim juga sama, tidak ada dari ayat atau hadis nama Al-Qadim. Al-Qadim itu yang maha, atau kalau orang sekarang bilang Al-Qadim itu yang terdahulu lah, terdahulu. Namun banyak orang-orang kita masih memakai nama itu untuk zikir. Dianggap itu nama apa? Allah. Ini nggak benar sama sekali. Itu tidak ada apa? Dalilnya sama sekali Al-Qadim. Yang ada adalah Al-Awwal. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Itu ada dalil. Adapun Al-Qadim tidak ada. Kalau ada ulama misalnya menyebut nama Al-Qadim, itu bukan berarti sebagai nama Allah, cuma sebagai kabar saja. Allah itu sudah ada sejak dahulu. Ini namanya apa? Bab khabar. Sekedar apa? Pengkabaran saja. Seperti misalnya dalam bahasa Arab, Allah itu as-sani. As-sani itu yang membuat. Tidak ada nama Allah apa dalam Al-Quran as-sani, yang ada al-khaliq. Jadi al-khaliq itu nama Allah, Allah khaliqu kulli syai'. Namun terkadang ulama membawa kata-kata Allah itu as-sani bukan sebagai penetapan asmaul husna, namun sekedar mengabarkan saja Allah itu yang membuat segala sesuatu. Sama dengan ini, Allah itu al-mani, namun ini bukan termasuk asmaul husna, dan itu tidak mengapa. Seperti kalau kita diperluas lagi, kita perluas lagi, sekedar terjemahan, Allah itu dikatakan yang maha mencipta. Kalau dalam bahasa Inggris apa menyebut Allah itu? Yang bisa bahasa Inggris kulon bukan wetan. Apa? Ya itulah yang antum pahami. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Apakah boleh memanggil
berdoa dengan nama tersebut, tidak ada masalah. Sekadar apa? Khabar terjemahan. Ya, sama dengan kalau orang Jawa Gusti Pangeran misalnya, ya. Sekadar apa? Khabar saja, ya. Tidak ada masalah. Selama tentunya tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sekadar apa? Terjemahan. Sama dengan kita mengatakan yang Maha Pemurah, yang dimaksud adalah Allah ya Ar-Rahman. Ya, ini sekadar khabar saja. Ya. Jadi sekali lagi bedakan antara menetapkan itu sebagai nama dengan sekadar apa? Kabar berita saja. Allah itu Al-Qadim yang maha terdahulu. Allah Al-Mani yang nggak bisa dikalahkan. Paham ya? Jadi 4 itu nama Allah. As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Adapun Al-Mani, Ar-Rafi bukan termasuk nama Allah, cuma min babil khabar. Jadi ada kaidah babul khabar ausa min babil asma. Bab mengabarkan itu lebih luas dibandingkan bab tentang penetapan nama-nama Allah. Kalau penetapan nama-nama Allah harus berdasarkan dalil dari ayat ataupun dari hadis. Adapun sekadar mengabarkan nggak ada masalah selama maknanya tidak menyelisihi dalil tentunya. Ya Allah Al-Mani yang tercegah, yang tidak bisa ditundukkan, itu betul. Karena ada nama Allah yang lain, Al-Qahir. Allah itu Qadim, betul. Secara apa? Babul khabar. Namun Al-Qadim bukan nama Allah. Yang nama Allah Al-Awwal, ya. Al-Qadim mungkin mirip, cuma nggak sama dengan Al-Awwal. Paham nggak? Ya, kalau nggak paham, wa ma'alain al-balagh. Iya. Ya insya Allah dilewati lagi suatu saat nanti. Amal mani fa ma'nahu al-mumtani an kulli ma yaksiduhu. Al-mani artinya yang tercegah dari istilahnya tadi, dikalahkan oleh makhluk-makhluknya. Fa huwa subhana dzul izzati wal 'azamah. Allah zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan, wa dzul quwwah memiliki kekuatan, wal qahr dan Allah yang memiliki kekuasaan atas yang lainnya. Tidak mungkin Allah dikuasai, Allah yang menguasai. Itu makna daripada Al-Mani, dan itu serupa dengan nama Allah Al-Qahir. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia Allah yang maha berkuasa di atas semua makhluknya. Itu mirip dengan nama Al-Mani di antara maknanya. Amar Rafi, Ar-Rafi itu yang mengangkat derajat, ya, atau yang mengangkat yang tinggi bisa maknanya Ar-Rafi. Fa ma'nau ma'khudun minar rif'ah wa rif'ah yuqsadu biha rif'atul makan wa rif'atul makanah. Ar-Rafi itu sekali lagi bukan nama Allah, ya. Namun yang termasuk nama Allah yang mirip maknanya yaitu wahwal ali. Allah itu al-ali yang maha tinggi, ya. Dan ketinggian Allah kata para ulama ada 3. Tinggi zatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana? Ya, di atas aras, dan arasnya Allah makhluk yang paling tinggi. Di atas aras adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman al-'arsy istawa, zatnya di atas aras. Allah itu tinggi zatnya. Tinggi kedudukannya, ya. Nanti akan disebutkan rif'atul makana. Tinggi kedudukannya. Dan yang ketiga, tinggi kekuasaannya. Ada ahli bid'ah, mereka mengatakan ya Allah itu maha tinggi, cuma tinggi kekuasaan dan kedudukannya saja. Maka sekali lagi kadang orang itu harus detail, ya. Jangan sekilas-sekilas saja. Kadang ada ahli bid'ah itu yang ungkapan-ungkapannya mirip dengan ahli sunnah, seperti dalam istilah tauhid. Ya, apa tauhid? Kalau menurut kelompok khawarij, kelompok teroris, tauhid yang paling tinggi tauhid hakimiyah. Kita harus tegakkan tauhid. Kalau menurut mereka itu tauhid hakimiyah, yaitu apa? Hukum pemerintahan, ya, hukum Islam di pemerintahan, itu tauhidnya mereka. Ya, namun kalau ahli sunnah tauhidul uluhiyah, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam apa? Ibadah. Jangan tertipu dulu dengan slogan-slogan yang indah tersebut. Kelompok khawarij misalnya, mereka punya keyakinan iman itu ucapan, perbuatan, dan amalan anggota badan. Cuma jangan tertipu dulu, mereka punya juga keyakinan iman itu tidak bercabang. Kalau satu jatuh, runtuh imannya, alias kafir murtad. Ya. Kelihatannya apa?
Benar awal-awalnya, cuma ekornya yang apa? Tidak enak. Hati-hati. Ya, sekali lagi, banyak ahli bid'ah yang seperti itu. Ataupun sebagian daripada ahli sunnah juga demikian. Terkadang awal-awalnya indah, namun akhirnya apa? Penuh dengan racun. Hati-hati. Makanya perlu selektif, perlu apa? Teliti. Kata Syekh, Allah itu rafi', yang tinggi. Tinggi apanya? Al-makan, tinggi zatnya. Dan tinggi makana, kedudukannya. Kalau ahli bid'ah, kalau dalam segi bahasa Arab, mereka mengatakan Allah itu punya sifat uluwul makana lal makan. Punya ketinggian kedudukan, bukan tempatnya yang tinggi. Itu ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah mengatakan Allah tinggi dengan 3 ketinggian. Tinggi zatnya di atas aras, tinggi kekuasaannya karena dia yang berkuasa atas semua makhluknya, dan tinggi apa? Kedudukannya. Farifatul makan, arti Allah tinggi tempatnya, yaitu kaunu istawa alal arsy. Allah tinggi di atas arsy. Nanti akan tekankan lagi pada bab selanjutnya. Ini khusus pembahasan masalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala al-ulu. Kemudian rifatul makana, Allah itu tinggi kedudukannya, yaitu anna wal ilahul haq, bahwasanya dialah sesembahan yang hak, alladzi takhda'u li jabarutihi wa izzatihi wa kamalihi kullal makhluqat. Bahwasanya Allah tinggi kedudukannya, maksudnya dialah sesembahan yang hak, yang semua makhluknya tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah, dan mereka tidak bisa berbuat kecuali dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masih lama. Bismillah. Kita lanjut al-ulu, tentang ketinggian Allah, Kata Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i. Sekali lagi, Imam Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i, dan beliau digelari dengan Imam Syafi'i Junior, karena mewarisi ilmunya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan antara murid dan guru akidahnya sama serupa. Kadang ada guru akidahnya sahihah, muridnya menyimpang. Itu banyak. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri punya murid Wasil bin Atha. Muridnya apa? Sesat, muridnya apa? Durhaka, muridnya apa? Menyimpang. Maka jangan tertipu. Oh, ini muridnya fulan. Hati-hati. Karena apa? Enggak semua murid itu akidahnya sama dengan gurunya, ada yang menyimpang. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan dan penyimpangan, terutama dalam akidah. Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, beliau berkata, alin ala arsyihi fi majdihi bidzatihi. Allah maha tinggi di atas arasy-Nya dengan zatnya. Fi majdihi, di dalam kemuliaannya. Ini Imam Al-Muzani jelas-jelas menetapkan Allah tinggi di atas al-arsy, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita pelajari, dan sudah pernah kita pelajari di sini akidah Imam Syafi'i. Dulu kita pernah mengajarkan dan belajar di sini kitab akidah Imam Asy-Syafi'i yang dikarang atau disusun oleh Syekh Muhammad Al-Aqil hafizahullah taala. Di situ disebutkan Imam Syafi'i pernah berkata, al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitul ladina ra'aituhum wa akhadtu anhum mislu Malik wa Sufyan annallaha ala arsyihi fis sama. Kata Imam Syafi'i, di antara akidah yang aku pegang erat dan aku melihat guru-guruku juga berpegang teguh dengan akidah tersebut, seperti Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, mereka semuanya mengatakan Allah di atas aras, di atas langitnya. Ini sekali lagi akidahnya apa? Al-Imam Syafi'i. Makanya ketika kita dakwah salafi atau salafiyun mengatakan Allah di atas aras, salafiyah atau dakwah salafiyah bukan ngarang mazhab baru, bukan ngarang akidah baru. Dakwah salafiyah tidak lain tidak bukan hanya sekedar meneruskan tongkat estafet dakwah para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Yang ngarang akidah baru itu mereka yang menuduh kita yang tidak itu.
Ya, kalau kita berusaha ya untuk apa? Meniti jejak as-salafus saleh, ya, para sahabat tabi'in dan tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik, di antaranya 4 madhab tersebut. Dan tidak ada dari 4 madhab yang mengatakan Allah di mana-mana. Semuanya sepakat mengatakan Allah di atas arsy. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di antaranya di sini penulisnya Imam Syafi'i mengatakan dengan jelas dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, Imam Al-Muzani mengatakan alin ala arsyihi. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Fi majdi bidati, yang zatnya ada di atas al-arsy. Zatnya Allah ada di atas arsy. Wa huwa danin bi ilmi min khalqihi. Meskipun demikian Allah dekat dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya, dengan ilmunya. Ya. Di sini beliau menggabungkan antara dua hal yang dikira oleh sebagian orang itu bertentangan. Antum mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Kami dekat kepadanya atau dengannya daripada urat lehernya misalnya. Kata Imam Muzani nggak bertentangan. Allah di atas arsy, itu zatnya di atas arsy. Namun Allah dekat dengan hambanya dengan apa? Ilmunya. Ya. Kata Imam Abu Hanifah ketika beliau ditanya tentang kedua hal ini kok kelihatannya bertabrakan antara Allah di atas dengan Allah dekat dengan hambanya. Kata Imam Abu Hanifah, itu perumpamaannya seperti antum menulis surat kepada entah istri antum, kerabat antum, sahabat antum di luar negeri, di luar kota, antum mengatakan engkau bersamaku, aku dekat denganmu di mana saja aku berada. Apakah selalu nempel dempet? Tidak mesti. Ini sekali lagi adalah akidahnya Ahlussunnah, bahwasanya Allah di atas arsy dengan zatnya, ilmunya itu di mana-mana, dekat dengan apa? Hamba-hambanya. Jadi sekali lagi ini yang ditekankan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Allah tinggi di atas arsy-Nya dengan zatnya, namun ilmunya dekat dengan hamba-hambanya, bersama dengan hamba-hambanya. Ahata ilmuhu bil umur. Sebetulnya ini pembahasan yang kaitannya dengan iman kepada takdir. Namun kita baca, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa anfadha fi khalqi sabiqul maqdur, dan bahwasanya Allah takdirnya itu meliputi semua hamba-hambanya. Wa huwal jawadul ghafur, Allah Maha dermawan lagi Maha pengampun. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Surat Ghafir ayat 19. Habis? Ya, insyaallah kita cukupkan sekian. Kita baca syarahnya insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.